Berarti karena ini orang yang peduli, betul-betul peduli dengan kesehatan mental ya? Pasti, karena kita kan salah satu pengidap Iya. ODB, orang dalam bipolar. Iya. Karena bipolar toh. Oke, sekarang tuh orang berbicara tentang isu mental health. Ali, kemarin kan sempat bikin penyuluhan dua kali ya? Oh, bikin Penyuluhan acara tentang kecil-kecilan. acara kecil-kecilan tentang mental health. Oke, kesehatan mental. Iya, maksudnya itu tujuannya Ngana bikin acara itu untuk sasarannya siapa? Maksudnya yang berarti Ngana ini orang yang peduli, betul-betul peduli dengan kesehatan mental ya? Pasti, karena kita kan salah satu pengidap Iya. ODB, orang dalam bipolar. Iya, Ngana bipolar toh. Jadi kemarin Ngana bikin penyuluhan itu apa sih yang Ngana kata-kata apa yang Ngana sampaikan di situ? Tujuan utamanya di situ apa? Pertama mungkin hal yang menggerakkan di situ ya, Iya. untuk bikin acara kecil-kecilan seputar kesehatan mental. Itu lebih melihat kondisi sekitar, terutama di Poso. Iya. Setauku di Poso itu baru satu psikiater, dan itu harus di RSUD. Iya. Nah, dokternya dokter Jalal. Nah, Iya. itu dokter yang batangani saya dulu. Iya. Sampai sekarang sih. Nah, kemudian karena ranah skala Poso itu kan luas. Iya. Kemudian daerahnya Terlalu besar ya, sekali. terpisah-pisah begitu deh. Iya. Jadi sebisa Bagian mungkin Tentena tidak ada. apa? Bagian Tentena tidak ada psikiatri. Kalau untuk Tentena saya kurang tahu sih. Tapi itu pun sedangkan kemarin pas pertama kali check up ke poli jiwa, itu saya dirujuknya ke Palu. Iya. Jadi kena diagnosa bipolar itu sama Tahun? di 2022 kemarin. Oh, Ngana baru tahu Ngana bipolar 2020. Nah, 2020 awal mula saya check up, tidak ada diagnosa. diagnosanya pertama itu cuma panic attack, anxiety, Iya. gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan. Nah, tapi 2 tahun setelah itu tiada perkembangan spesifik. Seperti biasa Ngana. Kambuh terus, berubah-berubah Mood. mood. Iya. Jadi kadang depresi tanpa ada masalah, kadang senang tanpa ada yang bikin senang. Iya. Nah, jadi kemudian itu yang bikin saya coba ambil kontrol ulang Iya. di 2020 kemarin sama dokter Jalal, dan dokter Jalal angkat tangan untuk mau cari tahu lebih dalam tentang masalah Bipolar. iya yang saya idap, dan Iya. makanya saya dirujuk ke RS Madani Palu, Mamboro lah orang Iya. bilang RS Mamboro, RS Iya. Jiwa. Padahal itu bukan juga sih. Jadi pada saat sampai di sana yang dokter tangani, dokter Fatma, keluarlah diagnosa bipolar. Bipolar. Gangguan bipolar. Tapi orang semua, maksudnya support Ngana Aldi. Iya. Untuk semuanya itu berdoa, support sama Ngana supaya Ngana bisa sembuh toh. Makanya kan kemarin itu bikin acara kecil-kecilan kayak begitu, Iya. mungkin setidaknya orang Poso atau teman-teman sekitarku itu tidak misinformasi atau tidak ketinggalan informasi. Tentang Iya, karena maksudnya mental health. untuk skala Indonesia itu masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan mental istilahnya atau jiwa. Itu langsung dicap, orang yang stres itu biasa langsung dicap gila lah. Iya. Orang yang kayak begitu langsung tempatnya nggak harus di RSJ saja. Itu kan Ditempatkan di sana. stigma dulu. Iya, stigma dulu. Makanya saya bikin acara kayak begitu biar bagaimana hal-hal yang kayak begitu ditangani langsung oleh profesionalnya, bukan sembarang kita judge kemudian apalagi dibawa ke dukun ya. Wah, itu Lebih parah lagi, gila. dibawa ke orang yang Orang gila juga sih dukun. hal-hal yang kayak begitu kan selalu dikaitkan dengan hal yang mistis. Iya. Sebenarnya tiap oke lah, mungkin beberapa agama ada pengobatannya masing-masing. Iya. Tapi dokter itu kan kalau bahasa agamanya juga sebagai ibarat apa ya? Memegang amanahnya Tuhan untuk Iya, mengobati kan. Mereka diberikan ilmu yang kayak begitu, mereka belajar ilmu tentang begitu biar bisa membantu orang-orang juga untuk sembuh dari masalah penyakitnya atau gangguan mentalnya kayak begitu. Jadi Tunggu, kan potongnya. Jadi kemarin waktu Ngana bikin acara penyuluhan itu, yang datang itu memang orang-orang sudah berasa-rasa apa begitu. Dan rasa-rasa kayaknya orang punya gangguan atau bagaimana. Orang datang ke Ngana acara. Iya. nah
untuk Atau cuma sekedar datang saja ikut rame? Atau tuh memang nah tapi biar bagaimanapun saya tetap apresiasi yang walaupun cuma sekedar datang setidaknya dorang nah cuma yang paling spesifik itu banyak yang datang itu bagian yang dorang punya masalah internal masa kayak pelecehan seksual, masalah di keluarga, kemudian bahasanya strict parents lah, orang tua yang terlalu mengekang anaknya, ya tidak terlalu diberi kebebasan kan. Nah kebanyakan yang datang itu. Oh, berarti dorang sudah memang punya rasa-rasa cemas begitu ya? Rasa stres lah. Jadi dorang luapkan di situ. Dorang bicara juga sampai, tidak? Iya, sampai ada yang nangis sih. Itu yang nangis itu pada saat tangani bukan batangani, lebih dengar ceritanya tentang masalah pelecehan seksual. Jadi karena satu pun orang di keluarganya tidak ada yang tahu. Dia cerita itu cuma ke saya. Dia dilecehkan sama keluarganya. DP keluarga sendiri. Iya. DP itu anak umur berapa? Di bawah aku. Cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Astagfirullahaladzim. Oh jadi dia datang ke sini, dia menangis curhat sama Ngana. Jadi apa Ngana masukan buat dorang itu? Apa Ngana motivasi buat dorang? Masukan paling utama yang saya sasar pertama itu kalau memang rasa stresnya atau depresinya itu memang betul-betul bisa ditahan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jadi sering kepikiran, bikin kualitas hidup buruk lah. Itu langsung sasaran kan ke ambil psikiater saja, atau kalau psikolog mungkin rada ini ya. Iya, psikolog beda dengan psikiater, karena psikolog hanya memberi masukan tapi tidak bisa memberi resep. Iya, jadi tidak boleh memberi resep obat. Saya langsung kasih tipsnya untuk kayak mau ambil rujukan itu di mana, apalagi kalau ada sekarang kan bisa pakai BPJS. Iya. Nah jadi kalau mau ke poli jiwa langsung ke puskesmas, ambil rujukan, ketemu sama dokternya. Jadi jangan biarkan itu berlarut-larut. Iya betul. Karena maksudku bahaya sih masalah pelecehan seksual ini tuh gila sekali di Indonesia ini. Karena siapa sih orang yang mau hidup dalam keadaan tertekan kan? Iya parah DP Om. DP Om. Iya. Nah, masalah-masalah yang kayak begitu kan harusnya juga dari keluarga sekitar peka dan tanpa harus dia di kota Posos ini atau di dalam kota? Jadi nggak kasih masukan cuman itu. Akhirnya dia itu pergi ke psikiater tidak pada akhirnya. Untuk kelanjutannya saya kurang tahu ya. Karena tidak pernah baku karena tidak ada komunikasi lanjut begitu kan. Jadi cuma sebatas di acara itu. Dia datang di sini itu waktu itu karena bikin workshop itu karena tulis di mana mungkin di media sosial mana jadi dia terpanggil. Dia terpanggil. Selain dia ada lagi tidak? Banyak tidak yang datang dengan gangguan-gangguan gitu? Gangguan yang kayak begitu ada. Selain maksudnya mungkin bukan di luar pelecehan. Di luar pelecehan ya kayak orang tuanya lah. Kayak tuntutan dari orang tua segala macam. Kalau untuk skala masalah dengan orang tua saya pikir itu masih bisa diatasi lah. Menurut Ngana orang tua itu menuntut itu kan untuk demi kebaikannya dari anak sendiri. Tapi mungkin dia merasa itu terkekang dengan itu. Sebenarnya kan banyak pikiran yang berubah dibandingkan zaman dulu kan. Kayak misalkan zaman dulu itu orang dulu itu kalau disuruh orang tuanya langsung. Tidak. Orang kalau dulu itu pakai sistem kekanjengan, apalagi kita keluarga itu, orang harus nurut sekali dan orang tua. Nah, karena maksudnya apa? Orang juga percaya dan itu orang tua. Orang tua memang ingin Ngana bagus. Sekarang pola pikirnya kebanyakan berubah kan. Kita mau yang ini, kita mau ini sampai mau ikut orang tua. Sebenarnya kan hal yang kayak begitu bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Orang takut mungkin untuk komunikasi karena kan, jangan kalau kita bicara ini tapi papa bilang, Ngana anak tahu apa Ngana ikut saja tapi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu Ali pernah Ngana rasa insecure tidak sih saat Ngana didiagnosa bipolar? Saat Ngana didiagnosa, Ngana rasa insecure tidak? Pernah tidak ngerasa begitu? Kalau minder ya berarti? Minder. Pastilah. Karena maksudku semua orang ingin kehidupan yang normal. Iya sih betul. Tanpa ada stigma atau kayak misalkan di stigma ODB saja itu lumayan beban karena harus bawa gejalanya. Kalau bisa bicara masalah orang dalam bipolar kan pasti ditanya, kalau mood swing ngapain kan, kalau dalam penyakit fase itu ngapain, itu kan kayak mengganggu sekali begitu dan tidak semua harus dicerita. Iya sih. Jadi itu beban itu stigma ODB, stigma penyakit mental segala macam itu
bikin minder sebenarnya. Cuma Aldi yang mau bebankan itu sebagai yang harus bikin minder, tapi sebisa mungkin fokuskan diri ke orang-orang yang hampir sama dengan saya, yang hampir ke gangguan mental. Ada di Posos ini Banyak pasti. ODB, Tidak, bukan ODB, maksudnya yang hampir kena mentalnya lah orang bilang. kena mental. Gejala depresi, gejala stres. Nah, Berarti jadi nggak mau ke temenan dorang? yes, saya kan sering dengar cerita. Oh, maksudnya berarti orang-orang begitu maksudnya ngana rangkul. Iya, rangkul. Karena Iya. Aldi teh mau fokuskan diri ke orang-orang yang cuma penasaran, tapi tidak sih yang ngapain ODB, ngapain didiagnosa apa segala macam. Orang Nanti- tidak penasaran sih, maksudnya kan orang cuma lebih banyak membaca. Iya. Jadi sekarang Maksudnya masyarakat iya. yang pengen tahu kan. Iya. Aldi, kan sih bukan penasaran, cuman kan cuma mau tanya sih, kan di bipolar itu kan ada 2 episode. Episode mania. 3 sebenarnya. Ada 3. Episode mania dan episode depresi. Saat ngana mania itu apa yang ngana rasa, dan saat ngana depresi itu apa yang ngana rasa dan apa yang ngana baking ketika saat ngana di 2 posisi itu. Kan dia tidak bersamaan Iya, tidak toh. bersamaan. Dia DP fase itu bukan 6 bulan, fasenya beda-beda orang kan. beda-beda orang. Kalau 6 bulan terlalu lama ya. Lama sekali. 1 bulan itu ada 2 fase pasti. Mungkin di 1 bulan lebih banyak fase depresinya atau fase manianya. Iya. Nah itu yang bikin berat sebenarnya, karena di satu sisi biasa orang ngalamin fase mania itu 2 minggu lebih, Iya. fase depresi 2 minggu atau sebaliknya. Oh Tuhan. Jadi itu kan bikin beban. Kayak misal mungkin yang kayak kalian tanya tadi di fase mania, Senang. wah Senang asli sekali. kayak orang make, kayak Iya. maksudnya DP kelihatan itu kayak orang make, DP senang. Istilahnya orang bilang nggak iso gila, tidak ada yang penyebab apa-apa, Iya, mati-mati ketawa. Iya. Kita kan sampai dibilang nggak make Iya. gara-gara terlalu senang itu dan. Iya. Jadi apa yang anda luapkan saat anda senang sekali begitu? Nah yang paling parah ya, Apa yang Anda bikin? yang paling parah itu saking senangnya pada saat fase mania itu sebenarnya merasa superior begitu ya. Merasa superior itu? Te bisa kena sakit, te capek, maunya bergerak terus, produktif, semua yang mau dikerja. Nah pada saat fase mania yang paling parah, Ali kita bisa tidur pulang dari Amor. Saking dia senang. Tidak, jam 3 malam. Iya. Jam 2 malam pulang dari Amor. Te bisa tidur sampai jam 3. Karena itu fase senang sekali, superior sekali. Saya ke Palu. Naik motor? Naik motor malam. Itu subuh itu jam 3. Sendiriku. Sampai Palu jam-jam 8. Paling ulang poso. Iya. Malamnya ngopi, besoknya pulang. Saking senangnya itu. Saking dia senang ya? Iya. Karena cuma faktor bosan dia bisa tidur. Iya, kalau di fase depresi sendiri itu jalan 2 minggu, itu berarti kan depresi terus selama 2 minggu. Rasanya sedih. Sedih terus. Tapi tidak kayak 1 hari one day itu full sedih, tidak. Tidak. Maksudnya kayak badiam sedikit kan. Itu kayak maksudnya mood ya? Iya, lebih ke mood ya? Hancur banget. Iya. Sampai perasaan itu kan bikin tertekan. Masalahnya kalian bayangkan depresi tapi tidak ada masalah. Iya betul, iya. Bagaimana tuh perasaan kan? Itu yang nggak dirasa. Berasa tertekan tapi tidak ada yang Tekan. Iya, tidak ada yang tekan, tidak ada masalah. Cuma perasaan sedih begitu. Iya. Sampai back and Tidak bisa ketawa itu? Iya, sama sekali. Iya. Sama sekali tidak bisa ketawa. Bahkan kalau DP perasaan kayak begini kalau Ali mau bilang ya. Sedih karena perasaan sedih itu. Sedih lantaran itu perasaan sedih dan kayak kenapa sedih sih? Jadi sedih lagi. Kayak begitu lah bahasanya, susah untuk mendeskripsikan. Tidak bisa Intinya ya depresi, sedih, putus asa. Nah, yang paling parah lantaran tertekan begitu, biasa pukul tembok. Ngapukul tembok. Iya, pukul tembok kan geram kan. Ini perasaan apa sih? Risih kan karena Tembok apa dulu nih? Tembok papan atau kamar, tembok apa? kamar. Oh, kira tembok anu. Oh, tembok kamar tembok ini. Tembok beton. Tembok beton nggak tuh? Picat nggak? Tidak lah. Wah, Nggak ada iya. yang ada yang picat. Yang ada yang kita Iya, lain kali kalau mau tumbuh begitu lebih baik nggak cari orang, karena tumbuh no. atau kalau Bisa bukan begitu? pukul tembok itu gigit Pukul orang. gigit ini. Gigit apa? Gigit apa sih bahu? Gigit bahu. Gitu. Coba. Kayak gitu. Nggak gigit itu? Gigit karena geram. Berdarah tidak? Tidak, paling sakit. Sampai sakit sekali biru. Iya kan? Oh begitu. Saking geramnya karena perasaan yang kayak begitu.
Tapi kan sekarang kan Aldi, Ngana kan lagi terapi juga, Iya masih. masih terapi. Jadi maksudnya kan lebih membantu kan Ngana sekarang dengan terapi itu. Iya, lebih better Jadi lah. lebih better kan sekarang. Jadi tidak ada lagi kayak dulu waktu Kayak Ngana dulu, belum iya, di terapi. iya, betul. Kalau sekarang sudah Kalau sekarang lebih bisa ke kontrol. lebih bisa dikontrol. Kalau dulu sama sekali. tidak bisa dikontrol. Tidak bisa. Karena sekarang kan ada DP obat juga yang mood stabilizer kan? Ya, Depakote. Iya. Stabilizer. Pokoknya obat-obat mood stabilizer begitu. Kayak- Itu harus Ngana konsumsi tiap hari Tiap atau hari. tiap hari? Tiap hari. Yang dikonsumsi dari dokter itu Depakote sama antidepresan, Tridepsan. Oh jadi cuma itu saja yang dikonsumsi tiap hari supaya tidak balik. Itu pengobatan ini sampai kapan Aldi? Belum tahu, sekarang masih pengobatan. Ya Belum boleh lepas obat. Masya Ini mau Allah. jalan berapa? Mau jalan 1 tahun. Oh, berarti sudah 1 tahun ini kan pengobatan. Yang Ya insya Allah Dia- cepat-cepat sembuh Aldi ya. iya, alhamdulillah. Amin. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan TKI dulu itu Iya, kalau dulu parah sekali. Makanya so itu Ngana pintarnya cepat Ngana langsung ke dokter. Nah. Jadi langsung ada penanganan. Alhamdulillah sih kalau sekarang Ngana so ada masuk di pengobatan ini, masuk terapi. Iya, bagus sekali. karena itu kan kalau penyakit psikis itu kan dia bisa merambat penyakit fisik. Iya betul. Nah, bipolar itu hampir merambat ke penyakit fisik karena kena kolesterol sudah. Mana umur 21 langsung kolesterol. Tapi bukan kolesterol yang tingkat. Bagus. Ya cuma sempat naik karena faktor stres dengan konsumsi kopi. Oke Aldi, sekarang Ngana kasih pesan-pesan buat anak-anak muda, khususnya anak-anak di bawah umurnya Ngana, atau mungkin ya bisa jadi sampai umur 23 kan fase-fase seperti ini. Ngana kasih pesan-pesan lah buat dorang yang mungkin saja punya gejala-gejala yang tidak diinginkan ya, gejala-gejala seperti gangguan mental. Bagaimana? Oke, mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda atau teman-teman yang masih dalam fase menuju ke arah gangguan mental, mungkin pesan-pesannya itu jangan cuma dipendam sendiri lah, sebisa mungkin kalau sudah ada merasakan gejala-gejala spesifik itu mendingan atau lebih baik pergi ke profesionalnya, pergi ke dokternya langsung, konsultasikan demi kualitas hidup yang lebih baik sebenarnya, karena hal-hal yang seperti begitu menghambat kita untuk berkembang, menghambat kita dalam segi aspek apapun. Bahkan bisa mengancam sebenarnya, mengancam orang-orang terdekat, mengancam orang-orang yang kita sayang, bahkan karena hal yang kita selalu tutupi. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi pada diri kita sendiri maupun orang-orang terdekat. Jadi mungkin itu pesan utama ya untuk teman-teman yang dalam fase maupun belum, supaya bisa menjaga kualitas hidupnya dalam batas normal lah. Jangan sampai karena faktor stres atau faktor masalah yang tidak pernah selesai buat kualitas hidup kita memburuk. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya di tahun 2020 telah memperkirakan beban penyakit mental menjadi nomor urutan 10 dan 10 tahunnya lagi, tepatnya 2030, menjadi nomor 1 di dunia setelah penyakit jantung atau the silent killer. Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi urutan pertama dengan orang gangguan mental terbanyak di seluruh provinsi di Indonesia. Akhir kata, saya Farhan Salim, pamit undur diri di 6.6. Sampai bertemu kembali.